Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya Mustafa Bisri. Anda untuk beberapa lama akan bersama-sama saya dalam program Lautan Wahyu. Anda akan kami ajak untuk mengembara ke pemikiran-pemikiran para intelektual, para ulama, para kiai tentang beberapa tema tentang keislaman. Seperti Anda ketahui semua, bahwa Islam, Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Tuhan rahmatan lil alamin, untuk merahmati alam semesta, untuk membelas kasihani, mengasihi alam semesta. Tapi akhir-akhir ini ungkapan itu seperti dibantah oleh kenyataan-kenyataan dari perilaku para pemeluk-pemeluk, para umat Muhammad itu sendiri. Sehingga sangatlah penting kita membuka hati, membuka pikiran untuk melihat kembali kepada perilaku Rasulullah, pemimpin agung kita, dan ajaran-ajarannya. Jangan-jangan kita yang tidak pas di dalam mengikuti jejak Rasul. Seperti kita ketahui, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang oleh rahmat Allah diberi kelembutan. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Karena rahmat Allah lah engkau mempunyai perilaku yang lembut, halus. Seandainya engkau kasar, engkau keras, maka mereka akan lari dari sisimu. Karena itu kalau kita lihat apa yang diajarkan Rasulullah, semuanya bernuansa kasih sayang. Rasulullah mengatakan, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Kasihilah orang-orang yang di bumi, engkau nanti akan dikasihi oleh yang di langit. Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak mempunyai belas kasih, siapa yang tidak mempunyai rasa rahmat, dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Semuanya ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah sendiri, bahwa Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk merahmati alam semesta. Nah, nanti kita akan bicara soal iman, soal Islam, dan idiom-idiom lain yang sering diucapkan oleh pemeluk-pemeluk Islam itu sendiri dari berbagai para cerdik cendekiawan, para ulama, para kiai. Anda nanti akan mendengar mereka, dan kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan. Sebab kata Nabi, selama orang itu terus belajar, maka dia akan tetap pandai. Ketika orang itu berhenti belajar dan merasa dirinya sudah pandai, mulailah dia bodoh. Kita dalam proses mempelajari, saya tidak khawatir apa yang berlaku di kalangan umat Islam maupun umat yang lain selama mereka masih tetap mau belajar tentang agamanya masing-masing. Yang kita khawatirkan adalah mereka berhenti lalu menyangka bahwa kebenaran sudah ada di tangan dan lalu memvonis yang lain salah. Ini yang kemudian membuat masalah di dunia ini. Dan ada lagi kadang-kadang kebencian kita kepada sesuatu kelompok, sesuatu orang, itu kadang-kadang lalu kita membawa-bawa pembenaran dari agama kita. Nah, ikuti saja apa yang akan disampaikan oleh para pakar tentang agama kita. Selamat menyaksikan.
iman itu tidak bisa dipisahkan dari Islam, tidak bisa dipisahkan dari ikhlas. Ketika saya berserah diri secara ikhlas dan saya yakin, maka kemudian saya merasakan damai dan tenang dan nyaman dalam hidup saya. Iman itu adalah pekerjaan batin, pekerjaan batin manusia yang terdalam dalam hubungannya dengan sesuatu yang gaib. Yang gaib itu yang di unseen, sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh kemampuan intelektual manusia. Allah namanya. Iman itu dari kata ta'amana yu'minu, artinya percaya atau mempercayakan diri ini kepada Allah. Nah, dalam kaitan ini, maka sebenarnya orang yang disebut beriman adalah orang yang menyerahkan dirinya, pikirannya, hatinya, seluruh kehidupannya kepada Allah. Itulah seorang yang mukmin. Iman itu percaya, iman itu keyakinan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata sehari-hari yang membawa suatu kesan, yang menimbulkan kesan bahwa orang beriman tindakannya baik, orang beriman melakukan tindakan-tindakan yang tidak menimbulkan keguncangan di dalam masyarakat. Saya kira itu. Iman adalah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Karena apa? Karena iman ini menjadi asasul amal, menjadi pondasi dari seluruh perilaku, perkataan, perihidup kita di dunia. Kehidupan itu akan rusak, akan binasa, akan hancur manakala manusia dengan imannya itu memutus tali Allah dan tali kemanusiaan. Iman itu bertambah dan berkurang itu kalau dilihat dari satu sudut, yaitu sudut penghayatannya, pelaksanaannya. Jadi iman dalam kondisi berjalan sebagai proses. Di sini kadang-kadang kita itu hanya menganggap musyrik itu hanya kalau orang menyembah patung, menyembah pohon besar dan lain sebagainya. Tapi menyembah jabatan, menyembah profesi, menyembah kekayaan itu kadang-kadang tidak dianggap pemberhalaan terhadap semua itu. Manusia haruslah sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Yang menentukan segala sesuatu Tuhan. Apakah amal kita itu amal apa bukan, kita nggak tahu. Ikhlas sebetulnya kita berbuat tanpa pamrih. Anda mau membantu siapapun, mau berbuat apapun dengan niat yang baik, tulus, nah itulah ikhlas. Ikhlas ini merupakan salah satu bagian implementatif dari iman itu sendiri. Orang yang imannya bagus, dia pasti ikhlas. Tapi ternyata ikhlas ini juga tidak semudah yang diucapkan. Hidup ini kita jalani dengan hati yang tulus, ya, bahwa apa yang kita jalankan, apa yang kita amalkan, apa yang kita pikirkan, itu semuanya adalah untuk Allah, untuk kebenaran tertinggi. Ikhlas menjadi motivasi yang besar seseorang untuk berbuat baik. Dan kebaikan itu sifatnya adalah yang tidak transaksional, ya. Kebaikan yang betul-betul
itu tadi sebagai panggilan tugas kemanusiaan. Nah, dengan begitu maka kehidupan menjadi bermakna dan berarti karena kita ada dasar iman dan dasar ikhlas itu. Motif ibadah yang paling tinggi itu apabila didorong oleh suatu kesyukuran kepada Allah atas nikmat-nikmatnya ya. Dan juga didorong oleh kecintaan kepada Allah dan juga kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk Allah. Saya yakin kalau sikap dan jiwa ikhlas ini menjadi pakaian sehari-hari dan ruh kehidupan setiap manusia, maka saya percaya bahwa akan terjadi spiritualisasi kehidupan yang penuh dengan kesalehan, sehingga dengan ikhlas itu orang akan soleh secara pribadi, tetapi juga akan soleh secara sosial, dan itulah yang akan menimbulkan harmoni di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Keyakinan kita itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh seorang penulis sufi sebagai keikhlasan. Di sini dikatakan idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburkan dirimu dalam bumi kekosongan. Artinya tidak punya pamrih pribadi sama sekali, serahkan seluruhnya kepada Allah, ya, kepada maunya yang sono gitu. Ketulusan merupakan inti keberagaman yang menurut saya harus selalu bersanding dengan keimanan. Tanpa sebuah ketulusan, maka keimanan kita adalah hipokrit, munafik. Walaupun kita sholat, kita mengaku yakin, tapi tidak ada ketulusan untuk menyatakan bahwa apa yang ada dalam hati ini benar-benar merupakan keyakinan bahwa ketika saya menghargai orang di luar Islam bukan sebagai teman, maka keimanan kita tidak akan ada nilainya. Ketulusan dalam bekerja, ketulusan dalam berkawan, itu merupakan inti yang tidak bisa ditawar-tawar. Tanpa sebuah ketulusan, maka ketika kita mengatakan bahwa saya beragama Islam, saya memperjuangkan Islam, tapi di hati kita masih ada kepentingan-kepentingan di luar kepentingan agama itu. Kita beragama secara ekstrinsik, dengan untuk bagaimana kita memperalat agama, maka beragama kita sama dengan orang yang tidak beragama. Bahkan menurut saya lebih rendah derajatnya dibandingkan binatang. Ikhlas ini itu juga tempatnya juga tidak di mulut, tapi ikhlas tempatnya juga di kedalaman hati itu sendiri. Di dalam Quran itu setan iblis itu ada, ya. Tetapi setan iblis ini akan lumpuh berhadapan dengan hamba-hamba yang ikhlas. Yang tidak ikhlas itu memang sahabatnya setan. Zikir. Alif, 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 alif. Tuhan, alifmu pedang di tanganku, susuk di dagingku, kompas di hatiku. Alifmu tegak jadi cagak, meliut jadi belut, hilang jadi angan, tinggal bekas menetaskan terang, hingga aku berkesiur pada angin kecil takdirmu. Alif, 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 alif. Hom pimpah hidupku, hom pimpah matiku, hom pimpah nasibku, hom pimpah hidupku, hom pimpah matiku, hom pimpah nasibku, hom pimpah, hom pimpah, hom pimpah, hom pimpah, hom pimpah, bah hom pimpah, hom pimpah, bah hom pimpah, hom pimpah, bah hom pimpah, 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 hom pimpah. Kugali hatiku dengan linggis alifmu, hingga lahir mata air, jadi sumur, jadi sungai, jadi laut, jadi samudra dengan sejuta gelombang mengerang menyebut alifmu. Alif.
Alif. Alif. Tuhan, alifmu yang satu tegak di mana-mana. وعموم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمنع أنها تطابق جميع ما جاء به الأنبياء. فجميع الرسل كموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد كلهم جاءوا برسالة واحدة في أصولها. كل رسول أرسله الله إلى الناس تقوم رسالته على ركنين: الركن الأول إخلاص العبادة لله، الركن الثاني وجوب التحلي بمكارم الأخلاق. Arti kata Islam sebenarnya penyerahan yang total, menyerah secara keseluruhan kepada Tuhan yang menciptakan kita. Ayat Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang benar adalah penyerahan terhadap Tuhan secara total. Dari asal kata aslama yuslimu islaman. Maka setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan secara total itu berarti orang muslim. Akan tetapi setelah Islam itu menjadi nama sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan kitab sucinya Al-Quran, Islam mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam, yaitu yang contoh yang paling mudah, prinsip-prinsip Islam yang 5. Seorang muslim yang sempurna itu adalah al-iqyad wal khudu, ya, berserah diri dan tunduk kepada Allah sebagai kelanjutan atau katakanlah manifestasi daripada keimanan yang ada di dalam jiwa seseorang, di mana seseorang dengan lisan itu berikrar yang diikuti dengan pernyataan di dalam hati yang kemudian itu berbuah di dalam perbuatan real di dalam kehidupan. Dia bukan merasa yang paling islami, bukan yang merasa paling suci atau semuci gitu ya. Dan juga merasa orang yang paling tidak memiliki kekurangan. Justru orang yang merasa dhaif gitu, merasa lemah, merasa punya kekurangan, merasa dia harus berbagi dengan orang lain, merasa dia harus berbuat bersama orang lain, dan kemudian melahirkan sikap hidup yang juga menebar kebaikan untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Dan itulah yang disebut dengan muslim atau pribadi yang sempurna. Muslim adalah seseorang yang mampu menjaga lisannya, menjaga tangannya agar tidak melukai kepada sesama manusia. Jadi muslim bukanlah hanya sebatas simbol kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi lebih bagaimana aplikasi pengakuan kita kepada Allah, bagaimana pengakuan kita bahwa Rasulullah adalah junjungan kita. Kita dalam setiap melangkah, dalam setiap berkegiatan apapun, kita selalu sadar bahwa Allah mengawasi kita. Dan parameter kehidupan kita adalah perilaku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemusliman yang sempurna itu ditunjukkan dalam ketaatan, ditunjukkan dalam sikap, ditunjukkan dalam perilaku, mengagungkan Rasulullah Muhammad SAW,
sebagai contoh, sebagai suri teladan perilaku mulia, dan ditujukan kepada keagungan Allah yang kemudian dalam bahasa kita sehari-hari, kita hidup hanya karena Allah, kita bisa bergerak karena pertolongan Allah, dan itu rumusannya tidak ada daya upaya selain dari pertolongan Allah. Nah, karena itu kemusliman yang sempurna atau muslim yang kafah, ya, yang pada dasarnya tunduk patuh hanya kepada Allah dan bukan kepada benda-benda duniawi selain Allah. Muslim sempurna artinya seorang muslim yang memahami, menjalankan titah agamanya secara maksimal. فالعمل الأساسي والجوهري للنبي كان نقل القوم الذين بعث إليهم من حال اجتماعي إلى حال آخر، من حال primitive، من حال بدائي، من حال إلى حال أكثر تطورا، more progressive from their position before the divine message. This is the meaning of Rahmah. This is the meaning of وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا دليل على أن الذات النبوية تكمل حقائق الذات الإلهية وإنها تعبر عنها، لأنها هذا دليل على أن إذا كانت النبوة هي جوهر الرحمة وأنها بعثت للرحمة ومن سر الرحمة، فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. هذا ربط بين رحمانية الله ورحمانية النبي صلى الله عليه وسلم. Yang mengaku sempurna itu yang banyak. Jadi orang sok klaim dirinya itu paling baik pada orang lain itu yang paling banyak. Muslim yang sempurna itu sebetulnya cuma satu, cuma Nabi Muhammad saja. Para pemirsa, Anda telah mendengarkan apa kata para pakar, para intelektual. Ternyata ilmu pengetahuan Islam itu sendiri bagaikan lautan yang ada di belakangnya. Sangat luas. Kita masih perlu banyak mempelajari agama kita agar kita bisa tahu sejauh mana Islam itu betul-betul menjadi rahmat untuk alam semesta. Ternyata di dalam berislam dibutuhkan ketulusan, keikhlasan, dibutuhkan penyerahan yang total kepada kehendak daripada Yang Maha Esa. Bukan kehendak kita masing-masing. Kehendak Allah yang Maha Agung adalah agar kita hidup bersama-sama dengan damai, menjaga dan memperbaiki kehidupan di dunia ini. Kita sebagai hamba Allah diperintahkan untuk menjadi wakilnya di muka bumi ini. Maka sudah sepatutnya lah kita menjaga perilaku kita agar bumi yang diserahkan Allah untuk kita kelola ini betul-betul menjadi bumi yang enak ditempati, bukan sesuatu yang panas, sesuatu yang menyesakkan dada. Saya kira mudah-mudahan apa yang kita tayangkan dapat menambah khazanah pemikiran dan kekayaan batin kita semua. Semoga sampai ketemu pada episode yang lain dalam pembahasan yang lain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.